Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 473. Bos Su, apa yang kamu lakukan? Jika kamu belum keluar dari mobil, apakah menurutmu paha telanjangmu tidak cukup seksi dan apakah kamu akan menggantinya dengan stocking? He Xiying berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu pikirkan hari demi hari? Tidak bisakah kamu hidup tanpa seorang pria? Su Bing memutar matanya dan mengumpat. Kita bisa hidup tanpa laki-laki, tapi kita tidak bisa hidup tanpa Su Chen. Kita tidak akan melepaskannya sampai kita merasakannya. Sekelompok orang mesum, kamu benar-benar putus asa. Kata Su Bing tanpa berkata-kata. Setelah turun dari mobil, Su Bing masuk bersama semua orang. Adapun sosok yang dia lihat barusan, dia tidak terlalu memperhatikannya dan hanya mengira itu karena dia terpesona. Meski dekorasi interior restorannya tidak semewah bintang 3 Michelin, namun tetap cukup mewah. Setelah beberapa orang duduk, Su Bing melemparkan menunya dan berkata, makan dengan perut terbuka hari ini, itu semua milikku. Masalah yang Bao Bei tidak hanya diselesaikan, tetapi Qin Mengyao juga dipekerjakan untuk berbicara mewakili perusahaan. Suasana hati Su Bing juga sangat baik, dan tidak masalah jika dia menghadiahi mereka dengan pertumpahan darah. Para wanita di Departemen Hubungan Masyarakat semuanya memegang pipi mereka dengan satu tangan dan memandang Su Chen seperti seorang nimfomaniak. Saya akan makan apapun yang dia makan. Kami tidak memiliki batasan diet apapun. Su Bing, para remaja putri ini benar-benar putus asa. Karena mereka tidak mau memesan, maka pesan saja. Jangan buang waktu untuk memesan. Sambil memegang menu, Su Chen tidak sopan. 2 kepiting Raja Australia, 12 abalon setengah kepala dari negara kepulauan, tuna sirip biru kukus, kaviar kukus rum. Hati Su Bing berdarah saat mendengar hidangan yang dibaca Su Chen ini. Sial, apakah uang untuk menjadi seorang ibu berasal dari angin kencang? Kalau terus seperti ini, saya bahkan tidak mampu membayar gaji sebulan. Pizza emas truffle putih, foie gras Prancis, souffle roll strawberry, salmon goreng, steak Kobe, sup ikan bas, daging babi kurma merah, dan 2 botol Tiger Roaring Cabernet Sauvignon dari tahun 1982. Setelah memesan, Su Chen mengembalikan menunya kepada pelayan. Ayo ambil ini dulu. Kalau tidak cukup, aku akan meneleponmu. Ya, Tuan. Su Chen, kamu sudah memesan begitu banyak makanan, apakah kamu sudah makan semuanya? Saya kadang-kadang mendengar nama beberapa hidangan, tetapi tidak ada satupun wanita di depan saya yang pernah mencicipinya. Mereka hanyalah pekerja kantoran biasa, dan hidangan kelas atas itu terlalu jauh dari mereka. Kebanyakan dari mereka belum dimakan. Lalu kamu memesan apa? Pilih tempat yang paling mahal. Wajah Su Bing berubah menjadi merah dan putih. Sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Jika saya makan makanan ini, saya mungkin akan kehilangan 2 bulan gaji saya. Mengenai masalah ini, Su Bing tidak terlalu peduli karena dia akan pergi makan, dia harus fokus untuk menjadi bahagia. Su Chen, di mana kamu tinggal sekarang? Apakah kamu bersama orang tuamu? Di meja makan, He Xiying bertanya sambil bergosip. Keluarga saya berada di Kabupaten Anhe, dan saya sekarang tinggal bersama saudara perempuan saya di Zhonghai. Su Chen tidak mengatakan bahwa dia dan Lin Ruohan tinggal bersama. Jika mereka tahu dia tinggal bersama CEO mereka mungkin tidak perlu makan makanan ini. Bagus sekali. Saya baru saja membeli rumah dengan hipotek dan tinggal di dalamnya sendirian. Bagaimana kalau Anda pindah ke tempat saya? Hei, kamu bertindak terlalu jauh. Ada begitu banyak orang di sini. Ada apa? Su Chen dan adiknya bergantung satu sama lain. Kasihan sekali. Mereka pindah ke tempatku dan aku masih bisa menjaga mereka. Aku di sini untuk menjaga rekan-rekan baruku. Tidak sekotor kamu memikirkan. Jangan terlalu sombong. Menurutku apa yang kamu pikirkan bahkan lebih kotor dari yang kita duga. Jika Su Chen benar-benar datang untuk tinggal bersamamu, kurasa kamu tidak akan bisa masuk kerja keesokan harinya. Itu lebih baik. Itu menunjukkan bahwa Su Chen sangat cakap dan belum terlambat bagiku untuk menikmatinya. Anda tidak memiliki keputusan akhir apakah Anda kuat atau tidak. Anda harus bertanya kepada bos kami Su. Dia memahaminya dengan sangat baik. Zhang Ying berkata dengan ambigu. Bisakah kamu berhenti berpikir bahwa aku begitu kotor? Kita sedang membicarakan kualifikasi akademis hari itu. Su Bing memutar matanya dan berkata. Oke, kami tidak akan menggodamu lagi. Itu kamu, Bos Su. Aku sudah bekerja di perusahaan itu selama beberapa tahun. Kulihat kamu selalu lajang. Selain bergaul dengan kami dan pergi berbelanja, kamu bahkan tidak punya kegiatan sosial lainnya. Bukankah sebaiknya kamu juga mencari seorang pacar? Su Bing memiliki wajah yang dingin dan hati yang hangat, dan semua wanita di Departemen Hubungan Masyarakat mengetahui kepribadiannya. Meskipun dia sangat ketat di tempat kerja, dia juga sangat baik kepada mereka secara pribadi. Jadi mereka juga khawatir dengan hubungan antara pria dan wanita.
Aku tidak akan memberitahumu sampai aku berumur 30. Aku baru berumur 28 sekarang, jadi kenapa khawatir? Hei, bosku Su, kamu akan menjadi perawan tua saat itu, dan tahun-tahun terbaik dalam hidupmu akan berlalu. Tidak, tidak apa-apa. Lagi pula aku tidak mengandalkan reputasiku untuk mencari nafkah. Su Bing berkata dengan acuh tak acuh. Ayolah, berhenti membodohi dirimu sendiri. Kamu hanya menunggu mantan pacarmu kembali. He Xiying berkata dengan marah. Su Bing tampak malu dan berkata dengan tenang. Apa hubungannya ini dengan dia? Dia adalah dia dan aku adalah aku. Hanya saja aku belum bertemu orang yang tepat untuk saat ini. Kamu hanyalah bebek matang sekarang, kecuali mulutmu yang keras. Bing Bing. Saat beberapa orang sedang berbicara, suara terkejut datang dari jauh. Su Chen dan wanita lainnya mendongak dan menemukan bahwa pria yang berbicara itu cukup dewasa. Dia berusia sekitar 27 atau 28 tahun, mengenakan pakaian kasual yang sederhana dan sopan, dan jam tangan Blackwater Ghost di pergelangan tangannya. Dia menonjol di antara kerumunan, menonjol. Ini benar-benar kamu. Bahkan Su Bing pun terkejut saat melihat pria yang berbicara itu. Saat aku memarkir mobil tadi, kupikir aku salah melihatnya, tapi aku tidak menyangka itu benar-benar dia. Tepat ketika Su Bing tertegun, pria yang berbicara itu langsung berjalan mendekat. Bing Bing, kita sudah tidak bertemu selama lebih dari 3 tahun. Aku tidak menyangka akan bertemu di sini. Kebetulan sekali. Melihat pria yang sedang berbicara, He Xiying menyentuh ringan Su Bing. Bos Su, kami bertemu dengan Anda, haruskah Anda memperkenalkan dia kepada kami? Wajah Su Bing tampak sedikit aneh, dengan sedikit rona merah. Namanya Yao Weiqi, dan dia senior saya di Universitas Yanqing. Dia adalah Yao Weiqi. Setelah mendengar nama ini, wajah He Xiying langsung berubah jelek. Rupanya dia sudah mengetahui identitasnya. Ini adalah rekan-rekan saya di departemen. Mereka akan datang untuk makan malam ini. Su Bing memperkenalkan. Halo semuanya. Yao Weiqi melambai kepada semua orang, tapi He Xiying dan yang lainnya hanya mengangguk secara simbolis dan tidak menunjukkan terlalu banyak antusiasme. Ekspresi Yao Weiqi tidak memalukan dan dia tersenyum. Bing Bing, ada sesuatu yang terjadi di sini, bisakah kita meluangkan waktu sebentar untuk bicara? Bab 474. Su Bing jelas terlihat malu. Dia melirik He Xiying dan yang lainnya dan berkata, kalian tunggu aku di sini sebentar dan aku akan segera kembali. Su Bing punya masalah pribadi, dan tidak ada orang lain yang berhak menghentikannya. Li Jiaxin, He Xiying dan yang lainnya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Mereka hanya melihat Su Bing pergi dengan sepatu hak tinggi. Aku sungguh tidak beruntung bertemu dengannya di sini hari ini. He Xiying memutar matanya dan berkata, Saudari Ying, apa yang terjadi dengan pria itu? Apakah kamu mengenalnya? Zhang Ying bertanya sambil bergosip. Tanyakan pada adikmu Jiaxin, dia tahu lebih banyak dariku. He Xiying tidak menganggapnya serius, seolah dia tidak suka melihat orang bernama Yao Weiqi. Tak perlu dikatakan lagi, orang bernama Yao Weiqi itu adalah mantan pacar Bos Su. Setelah lulus kuliah, dia berkata akan belajar di Amerika Serikat. Setelah itu, Bos Su ditinggalkan di sini tanpa kabar apapun. Jika tidak, belum pernah hari ini aku bertemu denganmu seperti ini, dan aku mungkin tidak akan pernah bertemu denganmu lagi dalam hidup ini. Sial, ini jelas bajingan. Kalau begitu tidak perlu mengatakannya. Kata Li Jiaxin sambil memutar matanya. Bos Su, memang benar dia pergi dengan bajingan itu setelah diabaikan oleh orang lain. Saya yakin. Bos Su keras kepala. Meskipun dia memiliki IQ yang sangat tinggi, kecerdasan emosionalnya hampir nol. Sama seperti Su Chen, kita semua harus menanggalkan pakaian dan mengorbankan diri kita sendiri. Dia tidak baik. Dia selalu membuat masalah bagi Su Chen hari. Sungguh, saya tidak tahu apa yang saya pikirkan. Su Chen, itu disebut ketunggalan emosional. Benar. Jika aku punya bawahan tampan seperti Su Chen, aku pasti akan membawanya ke kantor untuk berhubungan seks setiap hari. Hei, itu membuang-buang sumber daya alam dan kejahatan. Su Chen, Hei, lihat, bukankah itu Yao Weiqi? Kenapa dia sendirian? Kenapa Bos Su hilang? Setelah mendengar kata-kata Zhang Ying, semua gadis menoleh dan menoleh. Diketahui bahwa Yao Weiqi memang satu-satunya, dan Su Bing, yang baru saja pergi bersamanya, hilang. Sial, apa yang terjadi? Kemana dia membawa Bos Su? Apakah kamu pergi ke kamar mandi? Kami baru saja ke sana, dan dia tidak sering buang air kecil, jadi bagaimana dia masih bisa pergi? Aku akan bertanya padanya apa yang terjadi. Kata Li Jiaxin yang pemarah. Melihat Li Jiaxin keluar, wanita lain dari Departemen Hubungan Masyarakat juga mengikuti, bersiap mencari Yao Weiqi. Melihat tindakan semua orang, Su Chen teringat apa yang dikatakan Lin Ruohan kepadanya sebelumnya. Dikatakan bahwa Departemen Hubungan Masyarakat Lin Group adalah departemen yang paling efisien di seluruh grup. Selama atasan dan bawahan bekerja sama, sulit mencapai efisiensi kerja yang tinggi. Yao Weiqi, di mana bos kita Su? Li Jiaxin bertanya dengan wajah dingin. Jika Su Chen membawa pergi Su Bing, mereka mungkin akan memberinya beberapa mainan untuk menambah kesenangan.
Namun setelah pergi bersama Yao Weiqi, mereka tidak merasa lega sedetik pun. Hei, kamu seharusnya menjadi rekan Bingbing. Yao Weiqi berkata sambil tersenyum. Itu benar. Jangan khawatir dulu, Bingbing sedang mendiskusikan berbagai hal dengan bos kita dan akan kembali lagi nanti. Bicaralah dengan atasanmu tentang sesuatu. Li Jiaxin tampak curiga. Bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu ingin berbicara dengan bos Su tentang beberapa masalah pribadi? Mengapa kamu menyeret bosmu keluar lagi? Kita sudah selesai membicarakan banyak hal di antara kita. Selebihnya adalah antara dia dan bos kita. Ini bukan urusanmu di sini, jadi jangan khawatir. Cepat kembali makan, kata Yao Weiqi dengan ekspresi dingin. Apa maksudmu kita tidak perlu mengkhawatirkannya? Kamu telah membunuh bos kami Su, jadi tentu saja aku ingin datang dan melihat apa yang terjadi. Apa yang perlu dikhawatirkan? Izinkan saya memberitahu Anda, manajer umum kami adalah Chu Tianhang, calon pewaris keluarga Chu di Zonghai. Sebaiknya Anda lebih jujur. Ketika Tuan Chu dan Su Bing selesai berbicara, kami akan melakukannya biarkan dia kembali secara alami. Chu Tianhang. Li Jiaxin dan yang lainnya tampak bingung, siapa Chu Tianhang? Kalian antek-antek kecil bahkan tidak tahu siapa Tuan Muda Chu. Kamu sangat bodoh. Yao Weiqi tersenyum dan berkata, karena Anda tidak tahu, izinkan saya memberitahu Anda baik-baik. Anda belum pernah mendengar nama Tuan Chu, tetapi Anda pasti tahu China Shipping United Group. United Group ini milik keluarga Chu. Dia sebenarnya dari United Group. Ekspresi Li Jiaxin dan He Xiying sangat jelek. Sebagai karyawan lama Lin Group, mereka tentu tahu nama China Overseas United Group. Saudari Jiaxin, apakah kelompok gabungan itu sangat kuat? Zhang Ying bertanya. Dia baru berada di Departemen PR selama setengah tahun, jadi dia tidak tahu banyak tentang aspek ini. Tidak hanya kuat, United Group memiliki nilai pasar puluhan miliar, lebih besar dari Lin Group kita. Ini adalah raksasa yang sangat sulit untuk diganggu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bos Su dibawa pergi oleh pria bernama Chu Tianhang itu. Itu pasti buruk. Yao Weiqi, beritahu kamu, sebaiknya kamu membawa bos kami Su kembali, kalau tidak kami tidak akan melepaskannya. Li Jiaxin berkata dengan marah. Apa yang terjadi denganmu para wanita? Apakah kamu sakit jiwa? Tuan Muda Chu kita telah jatuh cinta pada Su Bing. Itu adalah berkah yang dia peroleh di kehidupan sebelumnya. Kamu masih membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab di sini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa melakukannya. Pikirkanlah. Yao Weiqi berkata dengan acuh tak acuh. Yao Weiqi, kamu bukan laki-laki lagi. Lagi pula, bos Su berhubungan baik denganmu, tapi kamu benar-benar memberikannya kepada orang lain. Mudah atau tidak, itu semua masa lalu. Misi saya saat ini adalah melayani Tuan Chu dengan baik. Segala sesuatu yang lain tidak ada hubungannya dengan saya. Apakah hati nuranimu telah dimakan anjing? Kami, bos Su, telah membuang waktu 3 tahun menunggumu. Terserah katamu, aku sudah menyelesaikan misiku. Sudah waktunya bagimu, cepat keluar dari sini, jangan tunggu aku mengambil tindakan, alangkah buruknya jika aku menyakitimu. Saya berdiri di sini. Saya tidak percaya Anda berani menyerang kami para wanita. Li Jiaxin dan He Xiying keduanya adalah veteran yang telah bekerja di Departemen Hubungan Masyarakat selama bertahun-tahun. Bahkan jika Su Bing tidak ada di sini, dia dapat mengambil alih sendiri. Saat ini, dia secara alami tidak akan mundur. Dasar wanita sialan, apa menurutmu aku tidak berani memukulmu? Kata Yao Weiqi dengan mata terbelalak. Jika kamu punya kemampuan, coba gunakan jariku. Karena itu, Li Jiaxin dan yang lainnya hendak pergi ke kotak di dalam. Sialan, kalian sekelompok bajingan. Jika kalian tidak makan roti panggang, kalian akan didenda alkohol. Mereka mencari kematian. Setelah mengumpat, Yao Weiqi mengangkat tangannya dan memukulnya tanpa ada niat untuk menahan. Patah. Tepat ketika tamparan Yao Weiqi hendak jatuh, bayangan hitam melintas dan meraih pergelangan tangannya. Su Chen. Li Jiaxin berkata dengan heran. Karena saat dia berhadapan dengan Yao Weiqi, dia sedang duduk di sana makan. Tapi aku tidak menyangka dia begitu cepat. Bukan itu yang seharusnya dilakukan pria untuk menyerang wanita. Bab 475. Kamu juga target Su Bing. Karena dia baru saja pergi untuk menyapa, Yao Weiqi masih memiliki kesan terhadap Su Chen. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, kamu benar mengatakannya, kata Su Chen dengan tenang. Cepat lepaskan aku. Penjaga Tuan Chu masih di sini. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu berjalan-jalan tanpa makanan. Jangan percaya. Klik. Tangan besar Su Chen dengan lembut mengerahkan tenaga, dan pergelangan tangan Yao Weiqi langsung terjepit. Ah! Wajah Yao Weiqi menjadi pucat dan dia terus berteriak. Kamu terlalu berisik. Apa katamu? Su Chen mengangkat tangannya yang besar dan melemparkan Yao Weiqi langsung ke sungai dan memberi makan ikan. Su Chen. Para wanita di Departemen Hubungan Masyarakat semuanya memandang Su Chen dengan ekspresi ngeri. Keahliannya sangat kuat. Ayo masuk dan lihat apa yang terjadi. Meskipun dia tidak suka melihat Su Bing, kebencian di antara keduanya hanyalah gesekan kecil. Jika hal seperti ini terjadi, kita tidak bisa hanya melihatnya ditindas. Sehat.
Su Chen tiba-tiba berdiri dan langsung menjadi tulang punggung para wanita itu. Kapanpun, memiliki pria di sisi Anda selalu membuat Anda merasa lebih nyaman. Saat saya berjalan menuju kotak di dalam, ada dua pengawal berjas menjaga pintu. Apakah Chu Tianhang ada di dalam? Su Chen berbisik. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan dengan tuan muda kita? Kamu tidak perlu tahu banyak. Bang bang. Dengan dua tamparan, kedua pengawal yang menjaga pintu ditampar oleh Su Chen dan langsung pingsan. Tidak sadar. Mata Li Jiaxin dan yang lainnya membelalak. Bisa dimaklumi jika dia mengalahkan Yao Weiqi, tapi kedua orang ini, yang jelas merupakan pengawal berpengalaman, juga dikalahkan. Ini jelas sebuah latihan, bukan? Jika Anda pandai bela diri, Anda harus pandai keterampilan ranjang. Jika Su Chen tahu apa yang dipikirkan Li Jiaxin dan yang lainnya sekarang, dia mungkin akan muntah darah. Telepon lewat. Su Chen menendang pintu kotak hingga terbuka. Ada 3 pria dan 7 atau 8 wanita duduk di dalam kotak, dan yang dikelilingi oleh ketiga pria itu adalah Su Bing. Su Chen. Saat ini, pakaian Su Bing acak-acakan dan rambutnya acak-acakan. Meski menutupi dadanya dengan erat, pakaian dalam berenda hitam di bawahnya masih terlihat samar-samar. Melihat Su Chen masuk, mata indah Su Bing membelalak. Saya tidak menyangka mereka akan menyerbu masuk. Siapa kamu? Di sebelah Su Bing, duduk seorang pria muda dengan pakaian kasual berwarna putih. Dia tampak berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Rambutnya berkilau dan dia memiliki jam tangan Rolex di pergelangan tangannya. Pria di depan saya adalah manajer umum China Shipping United Group dan calon pewaris keluarga Chu. Chu Tianhang. Tidak peduli siapa kita, biarkan dia pergi. Su Chen berkata dengan ringan. Biarkan dia pergi. Chu Tianhang tertawa keras. Nak, apakah kamu membuatku tertawa? Su Bing adalah kecantikan terkenal di dunia bisnis Zonghai. Aku sudah lama tertarik padanya. Jika bukan karena Yao Weiqi, aku mungkin tidak akan melakukannya. Aku belum bisa mendapatkannya. Dan kamu sebenarnya memintaku untuk melepaskannya, kurasa itu karena kamu sudah gila. Kakak Chu, otak pria ini memang tidak terlalu cerdas, tapi sebenarnya dia ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikannya. Menurutku wanita di belakangnya lumayan, tapi mereka jauh lebih kuat dari wanita pinggiran di sekitar kita, jadi mereka hanyalah kesempatan bagus untuk menangkap mereka untuk bersenang-senang. Ini saran yang bagus. Chu Tianhang menyentuh dagunya dan berkata, Su Chen, cepat pergi dan panggil polisi. Ada pengawal di sekitar Chu Tianhang. Kamu tidak bisa mengatasinya. Li Jiaxin dan yang lainnya juga bingung dan tidak bisa menentukan pilihan. Hanya ada 2 pengawal di depan pintu sekarang, jadi tidak perlu banyak kesulitan untuk menghadapinya. Tapi ada lebih dari selusin pengawal di dalam kotak. Dilihat dari penampilan mereka, mereka jauh lebih kuat dari 2 orang di depan pintu. Apakah Su Chen bisa mengalahkan mereka masih belum diketahui. Kalau menunggu polisi datang, nasinya sudah matang. Kalau mau kami panggil polisi, kami pergi. Mata Su Bing menjadi gelap. Apakah kamu di sini untuk menyelamatkanku atau membuatku kesal? Haha, kamu menarik sekali. Kamu sudah berada di kotaku. Jangan berpikir untuk memanggil polisi. Jangan pergi. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Chu Tianhang menyapanya dan berkata, Kalian, cepat lempar pria ini ke sungai untuk memberi makan ikan. Tangkap semua wanita yang tersisa. Kalian harus makan daging hari ini. Saya tahu, Tuan Chu. Sebagai tanggapan, selusin pengawal Chu Tianhang berdiri dan mengepung Su Chen dan yang lainnya. Nak, kamu adalah domba di mulut harimau hari ini, jadi kami tidak akan sopan padamu. Cepat persiapkan kata-kata terakhirmu. Omong kosong. Suara mendesing. Tubuh Su Chen secepat kilat, dia bergegas ke depan lebih dari selusin pengawal dan menamparkan mereka masing-masing. Ah! Jeritan datang silih berganti, tulang pipi lebih dari selusin orang dipukuli hingga roboh, darah mengalir ke seluruh lantai, dan semuanya pingsan. Keterampilannya sangat bagus. Mata Su Bing membelalak. Adegan tadi lebih menarik daripada film Marvel. Apakah masih ada yang tersisa? Terus kirimkan mereka. Chu Tianhang sudah bodoh. Selusin pengawal ini adalah tim terkuat di sekitarnya, bagaimana dia bisa mengirim yang lain? Berdebar. Chu Tianhang berlutut tanpa berpikir, dan 2 tuan muda di sampingnya juga berlutut bersama. Orang ini sangat kuat sehingga dia tidak bisa mengatasinya. Tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali memohon belas kasihan. Pak, kami tahu kami salah. Saya juga sempat bernafsu sesaat. Mohon maafkan saya sekali saja. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Apakah ini akhirnya? Su Chen berkata dengan dingin. Bang bang bang. Mereka bertiga menamparkan diri mereka sendiri puluhan kali berturut-turut hingga wajah mereka bengkak menjadi kepala babi sebelum berhenti. Melirik Su Bing, Su Chen berkata, Apa yang masih kamu lakukan sambil duduk di sini, apakah kamu belum cukup menikmatinya? Su Bing, kamu datang ke sini khusus untuk membuatku kesal. Apa artinya tidak cukup menikmati? Apakah saya merasa menikmati keadaan ini? Bos Su. Semua gadis kaget, terintimidasi oleh kekuatan Su Chen, dan mereka tidak bereaksi sampai mendengarnya berbicara. Li Jiaxin dan yang lainnya membantu Su Bing berdiri, dan Su Bing segera menarik pakaiannya dan meninggalkan kotak. Di mana Yao Weiqi? Saat dia berbicara,
Tubuh Su Bing terasa dingin. Jika bukan karena dia tidak akan berada dalam kekacauan seperti itu. Jika Su Chen tidak datang tepat waktu, maka Anda sudah selesai. Bos Su, jangan khawatir tentang bajingan itu. Dia sudah dibuang ke sungai oleh Su Chen. Mendengar berita seperti itu, Su Bing tidak berkata apa-apa. Dia memiliki beberapa ilusi tentang Yao Weiqi sebelumnya, tapi sekarang, semuanya hilang. Terima kasih telah menyelamatkanku, kata Su Bing. Aku hanya khawatir tidak ada yang akan membayar setelah kamu bercinta. Jangan terlalu banyak berpikir. Bab 476. Ekspresi Su Bing menjadi gelap. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik? Seberapa besar kamu tidak menyukaiku? Setelah hal seperti itu terjadi, semua orang tidak berminat untuk makan. Setelah membayar tagihan dengan tergesa-gesa, mereka kembali ke rumah masing-masing. Ketika Su Chen kembali ke villa, dia menemukan Lin Ruohan baru saja selesai mandi. Ia hanya mengenakan handuk mandi, bahunya terbuka, dan tubuhnya masih mengepul dengan sentuhan uap air, seperti peri. Saudara Chen, kamu sudah kembali. Bagaimana makananmu? Makanannya sangat enak. Su Chen menjawab dengan santai. Pergi dan pakai bajumu, kamu mungkin mudah masuk angin. Saya tahu, Saudara Chen. Dering-dering-dering. Tepat ketika Lin Ruohan hendak berganti piyama, ponsel Su Chen berdering. Saya mengetahui bahwa itu adalah video WeChat yang dikirim oleh ibu saya. Saudara Chen, siapa yang mengirimimu video itu? Lin Ruohan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bibimu Zhao. Aku ingin bertemu Bibi Zhao. Akhir-akhir ini dia sibuk dan bahkan belum melakukan obrolan video dengan Bibi Zhao. Setelah mengatakan itu, Lin Ruohan berlari ke sisi Su Chen seperti burung kecil, dan duduk di belakangnya, meletakkan dagunya di bahu Su Chen. Keduanya bertatap muka, mengobrol video dengan ibu Su Chen. Aduh, kenapa kamu kehabisan handuk mandi? Kata ibu Su heran. Saudara Chen memintaku untuk mengganti piyamaku, tetapi aku datang sebelum aku bisa. Lagi pula, di rumah tidak dingin, jadi tidak akan terlambat. Melihat kemesraan keduanya, ibu Su di seberang telepon pun turut tersenyum lebar. Namun yang membuat Su Chen tidak berdaya adalah setelah video tersebut tersambung selama lebih dari 1 jam, ibunya teringat bahwa ia memiliki seorang putra seperti dia. Bagaimana situasi di sekolah anakku? Apakah dia lelah belajar? Jangan khawatir, Bibi Zhao. Kamu tidak lelah sama sekali di sekolah. Kakak Chen belajar dengan baik. Kamu tidak perlu khawatir. Lin Ruohan berkata dengan perasaan bersalah. Jika Bibi Zhao tahu bahwa dia telah memaksa saudara Chen untuk tidak pergi ke sekolah, tetapi membantunya di perusahaannya, itu akan menjadi hidangan yang buruk. Selama kamu tidak terlalu sibuk belajar, ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Su Chen bertanya. Saat pembicaraan beralih ke urusan bisnis, ekspresi ibu Su menjadi sedikit tidak wajar. Nak, ada kabar dari Yanjing. Yanjing. Ekspresi Su Chen langsung berubah dingin. Dia tahu tanpa berpikir bahwa itu pasti keluarga Yanjing Su. Setelah mendengar beritanya, ekspresi Lin Ruohan menjadi serius. Dia dan Su Chen tumbuh bersama, dan dia juga tahu sedikit tentang keluarga Su. Dia sudah tahu sejak dia masih kecil bahwa keluarga Su sama sekali tidak memperlakukan kakaknya Chen dengan baik. Kami sudah bertahun-tahun tidak menghubungi satu sama lain. Oke, mengapa mereka mengirimi kami pesan ini? Kakekmu akan merayakan ulang tahunnya sebulan lagi, jadi dia mengundang kita kembali. Saya tidak mengakui hubungan antara keluarga Su dan kami, jadi saya juga tidak ingin mengenali kakeknya. Melihat ekspresi putranya yang serius, seperti bongkahan es yang tidak bisa dicairkan, ibu Su tidak berani berkata apa-apa. Sejak dia dikeluarkan dari keluarga Su 6 tahun lalu, topik dan kata ini telah menjadi tabu bagi putranya, dan tidak ada yang boleh menyebutkannya. Selain itu, apa lagi yang mereka katakan? Mata Su Chen menyipit. Dia sudah menduga pasti ada hal lain yang terjadi di sini. Kalau tidak, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu bahkan setelah 6 tahun kehilangan kontak. Jika ada yang tidak beres, pasti ada sesuatu yang mencurigakan, dan pasti ada hal mencurigakan lainnya. Sedangkan sisanya, saya tidak tahu. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka akan membiarkan kami kembali ketika waktunya tiba, dan mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Suasana di dalam villa tiba-tiba menjadi stagnan dan menjadi sangat menyedihkan. Setelah sekian lama, Su Chen berbicara. Karena mereka bersedia membiarkan kita kembali, ayo kembali dan lihat. Mata Su Chen menyipit, seringkali terlihat muncul di sudut mulutnya, dan dia berpikir. Kebetulan saya harus kembali untuk membalas dendam atas keluhan masa lalu, jadi mari gunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan semuanya. Setelah menutup video, Lin Ruohan menghiburnya. Saudara Chen, kamu tidak perlu memperhatikan mereka. Kamu tidak boleh marah pada orang seperti itu. Tentu saja aku tahu aku tidak bisa melakukannya, tapi meski keluarga Su tidak mencari kita, aku tetap harus kembali. Aku tidak bisa membiarkan mereka meremehkan orang tuaku sepanjang hidupku. Aku ingin melakukannya, ambilkan ini kembali untuk mereka. Kurang dari sebulan lagi, konferensi seni bela diri Yanjing akan diadakan. Awalnya saya ingin mengambil kesempatan ini untuk kembali, namun tanpa disangka, mereka justru mengirimkan pemberitahuan terlebih dahulu. Dan ini juga merupakan hal yang baik untuk Su Chen. Semakin banyak orang, akan semakin semarak. Ini juga lebih menarik.
Kakak Chen, aku juga ingin pergi bersamamu. Oke. Keesokan paginya, keduanya berpakaian dan bersiap untuk pergi keluar. Tetapi saat ini, ponsel Su Chen berdering, dan itu adalah panggilan dari Su Shihan. Puan Su, apakah Anda punya waktu sekarang? Su Shihan bertanya dengan hati-hati. Saya punya waktu, ada apa? Sekarang di cabang, semua urusan sudah disiapkan. Seseorang akan datang untuk wawancara hari ini. Maukah Anda datang dan melihat dan membantu saya memeriksanya? Tidak apa-apa. Lagi pula, tidak banyak hal yang terjadi di sini, jadi aku pergi ke sana dan melihatnya. Puan Su, telepon saya ketika Anda tiba dan saya akan turun untuk menjemput Anda. Tidak, tetaplah di kantor. Aku akan pergi sendiri ketika aku sampai di sana. Baiklah, Tuan Su, saya akan menunggumu di sini. Setelah menutup telepon, Su Chen pergi ke Shihan Pharmaceutical. Seluruh bangunan didekorasi dengan gaya dekorasi yang sangat sederhana, sejalan dengan kepribadian Su Shihan yang rapi dan rapi. Su Chen. Ketika Su Chen keluar dari mobil dan hendak masuk, dia tiba-tiba mendengar seseorang memanggil namanya dari belakang. Ketika saya melihat ke belakang, saya menyadari bahwa itu adalah sahabat Lin Ruohan, Jian Yuan. Tapi selain Jian Yuan, ada juga seorang gadis muda yang berdiri di sampingnya. Keduanya memiliki usia yang hampir sama dan memiliki penampilan serta bentuk tubuh yang agak mirip. Tak heran, harusnya hubungan kekerabatan. Kak, siapa pria tampan ini? Kenapa kamu tidak mengenalkannya padaku? Kata gadis muda itu sambil tersenyum dan ekspresi ambigu di wajahnya. Jangan terlalu banyak berpikir. Percuma saja menjadi tampan. Dia adalah pacar sahabatku, Su Chen. Kemudian, Jian Yuan memperkenalkan Su Chen, dia adalah saudara perempuanku Jian Ai, dan dia akan melamar di sini. Melamar pekerjaan. Su Chen melihat sekeliling. Sepertinya hanya ada satu perusahaan besar di daerah itu, Shihan Pharmaceutical. Apakah Anda melamar pekerjaan di Shihan Pharmaceutical? Kata Su Chen. Jian Yuan mengangguk dan berkata, saya ingin gadis sialan ini membantu di perusahaan saya, tetapi dia mengambil jurusan biofarmasi di perguruan tinggi dan harus mencari pekerjaan di bidang farmasi. Baru-baru ini saya mendengar bahwa Shihan Pharmaceutical baru saja dibuka, dan perusahaan ini reputasinya juga sangat baik, jadi saya bertanya dia untuk datang dan mencoba, tidak tahu apakah dia bisa melamar. Itu kebetulan. Saya ingin datang ke sini untuk melihatnya, kata Su Chen sambil tersenyum. Bersambung.